belum boleh. Kabupaten-kabupaten yang lain, Kabupaten Sukabumi pun belum boleh, karena kabupaten masih zona kuning, Sukabumi kota sudah zona biru. Ya, kalau semua pasien sembuh yang 30 itu ya mungkin sudah zona hijau. Kita mengucap syukur karena kita menjadi salah satu kota yang diizinkan untuk beribadah. Ya. Di tempat yang lain belum. Maka itu kesempatan. Itu bukti bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Maka mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Meskipun harus pakai topengnya, ini ya, pakai topeng. Memang protokolnya seperti itu. Kecuali di gereja besar yang satu baris satu orang, nah itu nggak masalah, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai face shield juga nggak masalah. Tapi karena kita kecil ruangannya, jadi kita harus pakai. Siapa tahu ada Pol PP yang akan merazia. Tapi lepas dari itu semua, kita mengucap syukur kita bisa berjumpa lagi. Ya, daripada lihat YouTube ya, habis kuota, ya kan? Apalagi kalau live streaming, putus sudah ya. 2 Korintus pasal 13 ayat 13, satu ayat kalimat terakhir, ayat terakhir dari surat 2 Korintus. Merupakan satu kalimat penutup doa harapan berkat yang disampaikan Paulus kepada jemaat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapa di sini yang punya kebiasaan mengatakan kepada orang lain, Tuhan berkati ya? Harus punya kebiasaan itu. Suami ngomong sama istri, Tuhan berkati ma. Suaminya pergi kerja, Pak, tapi di jalan Tuhan berkati. Orang tua ngomong sama anak pergi sekolah, nak, hati-hati di jalan, semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati kamu. Siapa yang punya kebiasaan itu? Kalau Pak nanti dibilang sok suci lo, sok kudus lo, udah deh, gue tahu siapa lo. Repot. Tapi anak-anak Tuhan, ucapannya adalah ucapan berkat. Ucapannya ucapan yang memberkati. Itu ciri khas anak Tuhan. Itu ciri khas orang percaya. Itu ciri khas anak-anak Tuhan yang ingin rindu supaya berkat itu menjadi bagian banyak orang, bukan hanya menjadi bagian dirinya sendiri. Telepon juga. Mari kita membiasakan. Telepon siapa aja. Meskipun telepon istri di rumah, telepon suami kerja. Tuhan berkati. Itu mendidih itu hati. Bukan mendidih marah maksudnya, itu bergetar. Kenapa? Karena memang ucapan berkat itu harus sampai. Masalahnya adalah banyak orang, mau Kristen gak Kristen, yang sering keluar tuh ucapan kutuk. Ucapan yang gak ada isinya, ucapan yang tidak memberkati, ucapan yang jangankan memberkati, malah mendoakan yang tidak baik, sumpah, serapah, dan sebagainya. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kita perhatikan 2 Korintus pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 dari surat yang sama. Paulus katakan begini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Diakhiri juga dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Segala perkataan diawali dan diakhiri dengan ucapan berkat. Itu yang harus menjadi bagian kita, ciri khas kita, kebiasaan kita, dimanapun, kapanpun kita berada. Kalau kita perhatikan semua surat-surat Paulus sama saja, diawali dengan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dan ditutup juga dengan damai sejahtera kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Hampir semua suratnya begitu. Apakah itu hanya di suratnya? No. Itu juga menjadi ciri khas, menjadi bagian dari pembicaraan setiap orang-orang yang kepada siapa Paulus saja bicara. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini, Allah Tritunggal menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu harus terasa. Orang percaya harus sungguh-sungguh merasakan betul yang namanya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu nggak bisa atau tidak boleh hanya sebagai sebuah slogan atau sebagai kata-kata bijak atau sebagai kalimat-kalimat yang biasa kita ucapkan sebagai orang Kristen di gereja, di Kristen atau di mana saja. Tetapi itu harus dialami oleh setiap orang. Nah, apa itu penyertaan Tuhan? Kalau kita lihat dalam ayat ini maka ada 3 aspek. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, lalu apa lagi? Kasih Allah, lalu persekutuan Roh Kudus. Itulah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu tidak dalam wujud aku ada uang, aku punya materi cukup. Enggak. Karena orang di luar Tuhan pun kaya raya banyak. Apakah Tuhan menyertai mereka? Enggak. Bukan uang tandanya Tuhan menyertai kita. Bukan pekerjaan bagus, anak-anak berhasil, keluarga harmonis. Enggak, bukan tandanya itu. Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu nyata dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus adalah karya keselamatan, anugerah yang dikerjakannya dan diberikannya cuma-cuma kepada manusia melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib yang diberikan kepada semua orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya orang-orang itulah, hanya manusia-manusia itulah yang mendapatkan kasih karunia. Itulah penyertaan sesungguhnya. Jadi, meskipun kita orang Kristen, tapi belum mengalami karya keselamatan itu, berarti belum mengalami penyertaan Tuhan. Belum mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Jangankan berkat, penyertaan Tuhan. Kasih yang berasal dari Bapa di sorga. Apa itu kasih Bapa? Kasih Bapa adalah oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah Bapa di sorga merancangkan keselamatan itu sejak manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, dan digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah memiliki kasih. Kasih itu terbukti melalui kasih karunia yang dinyatakan, yang dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, bagaimana? Siapa yang ngurusin? Kalau zaman perjanjian lama, ada nabi yang diutus Tuhan untuk bicara, cocok kemana-mana. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Tuhan ada. Lah, ketika Yesus turun terus dia naik, siapa lagi yang jadi nabi? Nabi terakhir adalah siapa nabi terakhir? Setelah itu nggak ada lagi namanya nabi. Siapa nabi terakhir? Yohanes. Dialah yang terbesar di antara para nabi. Dia bahkan lebih besar daripada Musa, Elia. Kan Tuhan Yesus katakan. Siapa yang lebih besar daripada Yohanes? Tidak ada. Nabi-nabi lain
menanti-nantikan Mesias. Yohanes yang megang kepalanya Mesias. Siapa yang lebih hebat? Tidak ada yang. Yohanes adalah Elia yang dijanjikan itu, yang lahir kembali. Dialah Elia itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setelah itu Yohanes dipenggal kepalanya. Siapa lagi yang bicara? Ya tinggal Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, siapa lagi yang bicara? Para murid. Mental tempe semua para murid. Ya, buktinya di Getsemani. Sebelumnya Petrus bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Begitu tentara Romawi datang, paling duluan dia ngajir. Itu sebabnya Tuhan turunkan Roh Kudus yang akan meneruskan kasih karunia itu supaya dialami oleh semua orang. Sebelum Petrus dan para murid yang lain mengalami lawatan Roh Kudus, ngomong pun belepotan. Tapi ketika Roh Kudus turun, langsung khotbah Yoel. Kapan-kapan Petrus baca Yoel. Dan dia hafal melotok dari A sampai Z tanpa lihat kita. Itu kerjaan siapa? Roh Kudus. Sekolah enggak. Beda kayak Paulus. Paulus belajar dari Gamaliel, orang pinter. Nah, Petrus nelayan, orang tak berpendidikan. Tetapi ketika Roh Kudus melawat, nah itu yang dimaksud dengan persekutuan dengan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Tuhan ketika dia naik ke surga. Bukti penyertaan Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita yang mempersekutukan kita dengan Tuhan. Yang sebelumnya nggak ada hubungan, sekarang sudah punya hubungan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita renungkan, mana berkat yang lebih besar daripada ini? Ketika kasih karunia Tuhan terjadi, ketika kasih Allah Bapa itu terjadi, ketika Roh Kudus ada, tinggal, memimpin, membimbing, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Tetapi nampaknya orang Kristen itu tidak terlalu menghargai hal ini. Nampaknya orang Kristen itu tidak terlalu memikirkannya. Nampaknya orang Kristen itu tidak terlalu mengarahkan tujuannya pada karya ini. Lebih sibuk pada apa? Lebih sibuk pada materi, lebih sibuk pada hal-hal duniawi. Masih banyak orang Kristen itu memikirkan yang namanya berkat itu yang kelihatan. Bapak Ibu, yang kelihatan itu, mau Kristen nggak Kristen, itu punya mobil. Raffi Ahmad itu lebih banyak mobil dari orang Kristen yang taat. Jadi ukurannya bukan mobil, bukan uang, namanya berkat. Apa berkat yang tertinggi? Damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa di sorga, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Itulah berkat. Makanya kalau habis ibadah, doa berkatnya kan doa berkatnya itu kan. Ini yang Paulus bilang ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di sorga dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Pertanyaannya, terjadi nggak doa berkat itu setiap minggu selesai? Terjadi tidak dalam hidup kita berkat sejati itu? Ataukah kita masih memikirkan berkat yang lain? Maka konsep kita harus jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Semuanya itu adalah yang kelihatan itu akan ditambahkan. Tambahan, bonus,
bukan yang utama. Yang utamanya apa? Tuhan dan karyanya dalam diri kita. Itulah berkat sejati. Itulah berkat sejati yang harus menjadi bagian kita dan harus kita berikan kepada orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan ini adalah penyertaan sempurna sejati dalam diri kita. Apakah kita alami? Maka tanda orang yang sudah mengalami penyertaan Tuhan, penyertaan yang mana? Ini. Apa tandanya? Maka di dalam hidupnya ada kedamaian. Bapak Ibu, damai sejahtera itu seperti apa sih bentuknya? Damai sejahtera itu kayak apa? Apakah kita mengalami merasakan damai sejahtera itu? Banyak orang bicara soal damai sejahtera bagimu, shalom, gitu ya, shalom. Aslinya bukan shalom doang, Bapak Ibu. Sebenarnya bukan cuma shalom. Shalom itu apa? Damai sejahtera. Jadi kalau saya bilang shalom, damai sejahtera, salah nggak? Salah. Harusnya gini, shalom aleichem, damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu jawabnya, wal aleichem shalom. Ya sama, assalamualaikum, waalaikumsalam, sami mawon, sama. Yang satu sama-sama keturunan Sem, bahasa Semitik. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Ibrani, sama. Beda apa namanya? Aksen doang. Shalom aleichem, wal aleichem shalom. Damai sejahtera bagimu dan bagimu juga. Tapi kan kita kan susah ngomong gitu ya. Shalom sudah selesai. Padahal salah orang Ibrani, ya apa yang Indonesia ini kan? Makanya kalau ya sudah ngomong aja, damai sejahtera bagimu, selesai. Nah, damai sejahtera itu seperti apa Bapak Ibu? Sebenarnya damai sejahtera itu sudah kelihatan dalam setiap pujian kita. Tenanglah kini hatiku. Terus Tuhan memimpin langkahku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku di saat badai bergelora. Kesana bagaimana? Lora, ku akan terbang bersamamu. Nyata nggak dalam hidup? Kalau badai bergelora, bergelora juga nggak hidupnya. Jangan seperti para murid. Apa terjadi dengan para murid? Ketika di tengah danau yang bergelora, mereka ngapain? Apa yang dilakukan para murid? Teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu kan di situ. Ngapain? Tidur. Itu coba buat kontradiksinya. Terus ketika ada ribuan orang kelaparan, apa kata para murid? Tuhan repot kali, suruh orang ini pergi cari makan sendiri. Bayangkan respon seseorang yang nggak punya hubungan dengan Tuhan. Meskipun Tuhan bersama-sama dengan mereka, relasi itu tidak ada. Itulah ciri orang yang nggak tenang. Kalau ada apa-apa tuh heboh, teriak-teriak. Kesana kemari, khawatir, cemas. Nggak peduli dengan orang, yang penting dirinya sendiri. Itu ciri orang yang nggak punya damai sejahtera. Tapi bayangkan ketika sudah ada damai sejahtera, apa yang terjadi? Paulus 3 hari 3 malam terkatung-katung di tengah laut, ngapain? Biasa aja, bodo amat. Terapung-apung di lautan, nggak masalah, nggak teriak-teriak. Karena apa? Mati-matilah, hidup-hiduplah. Selesai perkara. Karena bagiku hidup adalah Kristus,
mati adalah keuntungan. Aku pilih mana? Aku nggak tahu. Kalau aku boleh pilih, aku pilih mati. Aku pengen ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau aku hidup, itu tandanya aku harus memberi buah. Maka tidak masalah dia terapung 3 hari 3 malam di tengah laut. Atau ketika harus dipenjara bersama dengan siapa? Itu pasal Kisah Rasul pasal 16. Dipenjara dengan Barabas. Bapak Ibu tahu penjara orang Romawi? Penjara Romawi itu di bawah tanah, bentuknya begini. Jadi mengerucut begini ke bawah. Dan bulat begitu ya. Nah di sini-sininya itu dari atas ke bawah penjara. Paling tengah itu yang paling kotor, paling becek, paling dingin, paling apa, itulah untuk orang yang paling jahat. Nah Paulus sama Barnabas taruh paling tengah. Gelap gulita, tidak ada cahaya lampu apa sama sekali, dingin, dipasung pula. Apa mereka alami? Apa yang mereka lakukan? Bernyanyi. Coba kalau belum mengalami persekutuan dengan Tuhan, belum mengalami kasih karunia Tuhan, belum mengalami lawatan Allah, apa yang terjadi? Teriak-teriak, berontak. Tapi ketika damai sejahtera itu Tuhan sudah ada, nyanyi dia. Tidak masalah aku dipenjara, tidak masalah dirajam, tidak masalah dipecut, tidak masalah diapa-apain, tidak masalah. Demikian juga para murid yang lain sebelumnya. Susah sekali mereka bicara soal kebenaran. Tapi ketika persekutuan dengan Tuhan itu terjadi dalam hidupnya, kalau Yesus disalib ke atas, aku disalib ke bawah. Minta. Maka tidak merasa layak disamakan disalib dengan Tuhanku. Baliknya. Tidak masalah. Yohanes digoreng, goreng aja, tidak masalah. Yang lain disikat kuda, dipenggal kepalanya, tidak masalah. Bapak Ibu, saya bicara langsung pada hal yang paling tragis, yang paling ganas, yang paling sakit dari mengikut Tuhan. Tapi kan kita tidak sampai begitu toh. Di Indonesia kita masih bisa mengalami lawatan yang luar biasa, ketenangan, damai sejahtera yang luar biasa. Mari gunakan kesempatan yang ada. Terima kasih Tuhan, corona Tuhan izinkan. Corona memulihkan iman, menunjukkan siapa sebenarnya orang yang ikut Tuhan dan yang enggak. Yang gitu ya. Kalau yang enggak apa, oh senang sekali ada corona, aku nggak usah ke gereja, kan begitu ya. Difasilitasi kebiasaannya, nggak usah ke gereja. Difasilitasi oleh corona, nggak usah ke gereja. Nggak usah persekutuan, nggak usah doang, nggak usah apa. Nggak ada yang perhatikan. Nggak ada yang memperhatikan. Kelihatan melalui corona, kelihatan siapa orang Kristen sejati dan siapa yang tidak. Siapa yang benar-benar berdoa, siapa yang benar tidak. Corona memulihkan iman, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Maka ada damai sejahtera. Mau ke gereja mau enggak sama saja. Karena gereja sesungguhnya bukan gedung ini. Siapa gereja sesungguhnya? Bapak Ibu dan saya. Meskipun semua gereja tertutup, tetapi di rumah kita bisa beribadah. Ada gereja di sana. Karena apa? Ada Bapak Ibu. Nah ini menjadi bagian kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita menikmati penyertaan yang sempurna di dalam Tuhan. Ada damai sejahtera. Siapa yang takut corona nggak berhenti? Pasti ada ketakutan, pasti ada kekhawatiran, kecemasan. Tuhan gimana? Ini para ahli ini ngomong suka-sukanya. Ada yang bilang sampai kiamat corona tetap ada. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang corona sampai 2000 berapa? Sampai 2030 dan sebagainya. Kan iya, hati orang kan langsung gitu ya. Tapi kalau kita mengalami lawatan Tuhan, khawatir ada pasti. Nggak mungkin manusia
Manusiawi khawatir itu, cemas ada. Tetapi yang membedakan kita adalah damai sejahtera, tetap tenang, tetap diam, tetap tenang. Bukan corona yang diusir. Siapa yang bisa mengusir corona? Katanya ada ya, penting corona. Apa yang terjadi? Pasca corona udah hilang. Sudah 2 bulan mau lewat pasca coronanya belum tambah hilang. Sekarang positif berapa? Hari ini 30.000 ya. Bukan corona yang diusir, hati kita yang harus tenang. Bukan corona yang diusir, kitanya yang harus bisa merespon apa maksud Tuhan melalui corona. Bapak Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah penyertaan Tuhan. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Karena apa? Aku yakin Tuhan besertaku. Firman Tuhan katakan, meskipun aku lewat badai, lewat lembah kekelaman. Bapak Ibu tahu nggak lembah kekelaman versinya Daud itu kayak apa? Kan sering kan lembah kekelaman. Bapak Ibu tahu nggak lembah kekelaman yang dibilang Daud itu seperti apa? Lembah kekelaman terdalam dalam diri Daud adalah ketika anaknya sendiri ingin membunuhnya. Kalau keturunan Saul ingin bunuhnya, siapa tuh? Si Mephiboset ya? Biasa aja sih, nggak perlu masalah. Lembah kekelaman terdalam dalam diri Daud ketika Absalom ingin membunuhnya, ingin mengambil tahtanya Daud. Bapak mana di dunia ini bisa tahan menjalani hidup ketika anaknya sendiri ingin membunuhnya? Bukan ketika dia perang lawan Goliat, itu mah kecil. Ketika lawan Goliat dia masih kayak gitu beginilah, merah-merah, cakep-cakep, apa ya, imut-imut begitu melawan Goliat. Bagi dia mah kecil, nggak takut sama sekali. Tapi ketika anaknya datang ingin bunuh dia, apa yang terjadi dalam diri Daud? Melarikan diri. Bayangkan, raja melarikan diri dari anaknya. Harusnya kan ya raja ya atur dong, kan gampang. Namanya raja, aturlah. Entah penjara enggak. Antara hati bapak dengan pemimpin itu enggak. Dia lari. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Ada yang pernah pengen dibunuh anaknya di sini? Dikejar-kejar pengen dibunuh. Ada nggak bapak-bapak? Nggak ada, nggak sampai begitu, nggak sampai. Kita tidak mengalami lembah kekelaman sehebat para nabi dan para pemimpin dalam Alkitab. Tidak, hanya seujung bukunya dari pergumulan mereka. Lihat ketenangan yang mereka tampakkan dan ketenangan yang kita tampakkan. Mari kita belajar Bapak Ibu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa? Mari kita nyatakan itu kelihatan dalam diri kita. Tuhan besertaku. Enggak perlu takut dong. Bukan berarti kita tantang corona, bukan. Mana corona? Ada kan yang begitu kan ya? Anggota DPRD mana itu? Mana corona? Sini, gua telan. Bukan begitu juga. Kita tidak takut, tapi kita harus tetap waspada level tinggi. Itu namanya berhikmat dan bijaksana. Nah, Bapak dikasih Tuhan. Karena Tuhan sudah mengerjakan karya dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Mari kita sekarang mengerjakan bagian kita. Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita. Kalau Tuhan sudah katakan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang bertugas untuk menguatkan hati siapa? Tuhan atau kita? Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan.
Berarti yang harus menguatkan dan meneguhkan diri kita siapa? Kita sendiri. Bukan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tolong kuatkan saya. Tiba-tiba ujuk-ujuk. Bukan begitu. Kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana kita menguatkan diri kita? Roh Kudus ada padamu. Karena kuasa yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Maka jangan takut, itulah kekuatan. Firman Tuhan, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Dunamos. Separang pasal 1 ya. Apa itu dunamos? Bukan magic, bukan sihir. Tapi apa? Kemampuan untuk mengalahkan dunia ini. Itulah dunamos yang Tuhan berikan kepada para murid waktu itu dan kepada kita hari ini. Sama. Tuhan akan memberikan kemampuan. Tetapi kemampuan itu kita yang mengerjakannya. Gitu ya. Contoh simpel, yang tadinya takut setan, belum kelihatan setannya, baru cerita soal setan. Begitu mau ke kamar mandi, temenin dulu. Berarti dunamos itu belum ada dalam diri kita. Itu paling nyata. Takut mati. Merah-merah. Takut mati. Siapa yang takut mati di sini? Ya, takut semua lah, Pak. Betul. Tetapi orang yang sudah mengalami damai sejahtera Tuhan, maka dia sungguh-sungguh sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, mau mati hari ini, mati besok, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi, tidak masalah. Setiap orang harus punya kesiapan itu, Bapak Ibu. Harus. Kalau enggak, hidup kita ini berat. Berat sekali. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan. Inilah berkat yang sesungguhnya, berkat yang sejati. Allah mengerjakan karya terbesar dalam diri kita. Maka ketika kita sudah mengalami karya itu, hidup ini jauh lebih mudah. Apa Martin cuma ngomong doang, nggak tahu pergumulan saya. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan tadi di Petunjuk Hidup Baru 1 Petrus pasal berapa? 5. Semua orang menanggung pergumulan yang sama. Beda kasus saja. Tapi semua orang mengalami pergumulan yang sama. Sama-sama merasakan sakit bersalin, kata firman Tuhan. Yang membedakan di antara kita adalah respon ketenangan dalam menghadapi segala penderitaan dan persoalan. Nah, bagi mereka yang sudah mengalami karya Tuhan, dia akan tenang, damai, berpikir dengan jernih, berhikmat, dan mengambil segala keputusan di dalam pimpinan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang belum mengalaminya, gerusa-gerusu, teriak-teriak, cemas kesana kemari, pontang-panting gak jelas. Sama seperti para murid itu. Nah, mari kita memiliki ini, Bapak Ibu. Mari kita mengalaminya sungguh-sungguh. Mari kita mengalaminya sungguh-sungguh. Biarlah kiranya berkat terbesar ini menjadi bagian kita. Biarlah kiranya berkat ini sungguh-sungguh menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai hidup kami, dan penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dan terbukti melalui karyamu di kayu salib, melalui pemberian Roh Kudus bagi hidup kami yang memimpin, menjamah, menolong, menopang hidup kami sampai hari ini.
bukti penyertaan-Mu, dan itulah berkat yang sejati, berkat yang paling benar yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami hidup dalam berkat ini, dalam penyertaan, sehingga kami aman, kami tenang, damai sejahtera melalui seluruh kehidupan ini, sampai akhirnya Tuhan memanggil kami dan kami bertemu muka dengan Tuhan dan segala penderitaan itu berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri.